Jadi kalau kita babat rumput dulu, kemudian kita tabur pupuk, otomatis pupuk nanti akan berada di atas rumput yang kita babat. Nah, ini kan tebal tuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Ukong TV. Hari ini tanggal 30 Maret 2024. Saya akan melakukan pemupukan dan pembabatan rumput di bawah kanopi tanaman durian. Dan tanaman ini dulu saya tanam 18 Desember 2021. Bibit dari dulu dongkelan, ketinggian 150 cm atau 1,5 meter. Dan sekarang tingginya, itu dulu pernah saya pangkas di atas. Dan itu cabang yang paling atas pun sudah besar. Ini ketinggian lebih dari 5 meter tinggi ini. Oke, kita akan lakukan pemupukan, dan pemupukan yang saya lakukan kali ini karena ini musim hujan. Kita akan tabur saja di sini sebelum rumputnya babat. Kita tabur melingkar secukupnya aja ya. Nanti kita hitung berapa genggam. Nah, setelah pupuk kita tebar, ini kita babat, tapi pembuatannya tidak sampai bersih. Kita sisakan ya 3-4 cm lah, atau 2 cm-4 cm juga gak apa-apa. Kita babat, dan rumputnya kita biarkan saja di bawah kanopi. Juga sebagai mulsa ini bermanfaat untuk musim hujan dan musim kemarau juga bisa. Nah, kita babat, kita biarkan dulu di sini rumputnya sebagai mulsa dan bisa jadi pupuk juga. Kalau kita ingin menambahkan busutan dari luar, gak apa-apa, kita timbun langsung dari luar. Tanah dari luar kita tarik, kita tubruk melingkar. Tapi bagian tengah jangan kita uruk. Biarkan akar-akar yang dekat batang itu meskipun nyembul, jangan kita uruk. Itu demi kesehatan. Malah kalau akarnya terlihat, itu jauh lebih aman. Oke, kita kalau mau kita uruk, kita bagian sampingnya aja. Kita tutup, kita perlebar busutannya. Nah, kenapa itu rumputnya nanti tidak kita bersihkan? Ya, pertama sebagai mulsa karena musim hujan ya. Kalau rumput ini nanti kita bersihkan. Jadi si busut ini, karena ini saya tanam sistem busut ya. Dulu cukup tinggi ini busutnya. Karena musim hujan, jadi si tanah kan kita bersihkan mah pastinya gembur. Nah, nanti kalau turun hujan pasti tergerus air, erosi tanahnya gitu. Nah, dari si akar-akar serabut pun nanti nyembul. Karena lahannya bersih, karena hujan, pasti si tanah juga turun. Nah, kalau akar nyembul, kena sinar matahari, itu pengalaman saya ini ya, si akar serabut akan kering. Nah, kalau cara seperti ini nanti ya, kita babat, kita rumputnya biarkan di situ. Nah, jadi si air hujan pun aman, tidak bisa menggerus gundukan, tidak erosi gundukannya gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Nanti kita akan pupuk, kita akan babat. Dan ini melingkar nanti. Oke, kita akan lakukan pembabatan ya. Dan tapi kita tebar dulu pupuknya. Kita tebar pupuk secukupnya. Terus nanti kita babat. Nah, karena ini rumputnya tinggi, biarkan si pupuk turun sampai ke tanah, terus kita babat. Oke teman-teman, kita akan melakukan pemupukan dulu ya, secukupnya aja. Nanti kita hitung berapa genggam. Ini untuk usia tanaman 28 bulan.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam genggam setengah teman-teman. 6 genggam setengah, tapi kita pupuk juga bagian dalam sedikit. Dan sekarang akan kita lakukan pembabatan. Dari bawah juga bisa, biarkan rumputnya nanti di sini. Sekaligus kita menutup pupuk yang tadi kita tebar. Oke teman-teman, ini tadi sudah kita lakukan pemupukan dan pembabatan rumput. Dan ini hasilnya, tuh, ya, pembabatan rumput melingkar. Nih, kita jadikan mulsa rumputnya, dan buat menutupi pupuk yang kita tebar juga tadi, ya. Oke, kita lihat keliling seperti ini teman-teman. Dan rumput ini rumput ini nanti bisa jadi pupuk, dan apalagi ini bayam-bayaman seperti ini ya, cepat busuknya. Dan akar serabut pun tidak terganggu karena kita membabatnya 3 sampai 4 atau 5 cm lah kita tunggulkan. Jadi enggak sampai, kadang nggak sampai ke tanah lah gitu, jadi masih nunggul, masih kita sisakan. Manfaatnya supaya busutan ini tetap terjaga ya, tidak tergerus air hujan, tidak erosi. Ini karena busutnya tinggi. Dan kalau kita bersihkan, pengalaman saya ini si tanah busutnya cepat erosi, jadi kita membutuhkannya lagi, butuh waktu yang lama karena ini busutnya cukup besar. Cukup menguras tenaga dan waktu. Kalau seperti ini kita melakukannya lebih cepat, tapi ya rumputnya juga cepat tumbuh juga, apalagi setelah dipupuk itu rumputnya pasti melesat juga tumbuhnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita babat lagi. Biasanya kalau saya dari mupuk ke mupuk lagi, di tengah-tengahnya itu kita babat 1 kali gitu ya teman-teman. Nah, ini oke, kita keliling.
Dan yang ini mah belum kita babat dan belum kita pupuk. Ini nanti akan kita lakukan pemupukan juga dan kita babat rumputnya. Ini sama usianya, sama ini, jadi usianya 28 bulan. Dulu saya nanam tanggal 18 Desember 2021. Nah, nanti kalau ini sudah Desember, 18 Desember 2024, ini usianya 3 tahun. Ya, tinggi tuh. Ini malah lebih dari 6 meter karena belum dipotong pucuk. Tinggi dan sangat rimbun. Oke, kita kembali yang ini ke yang tadi udah kita babat dan kita pupuk. Tuh, ya. Ini dulu saya malah musanya pakai itu daun kelapa yang udah jatuh, udah lapuk. Kita tutup di sini karena surahajuan kadang di sini tinggi. Jadi kita lakukan penutupan ya. Apa aja kadang kita rumput dari sana, kita babat, perlu ke sini gitu. Sekaligus untuk pupuk. Oke teman-teman, tadi ya kita sudah melakukan pemupukan dan pemupatan rumput. Teman-teman juga bisa mencobanya mungkin. Ini kalau untuk tanaman di bawah 10 pohon sih ya mungkin bisa saja kita bersihkan, kemudian kita balikan lagi rumputnya. Nah setelah kita bersihkan, kita tabur pupuk, kita balikan lagi rumputnya sebagai mulsa. Itu juga lebih bagus. Tapi ini untuk gerak yang lebih cepat lah gitu. Kalau untuk skala kebun kan butuh waktu yang lama kalau mau dibersihkan. Terus kita balikan lagi, apalagi kita gemburkan dari sini. Busutnya diperlebar, itu yang saya rasakan cukup menguras tenaga dan waktu. Kadang busut belum kita perbaiki semua, rumput udah tumbuh lagi. Oke teman-teman, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, ini ada tambahan. Jadi kalau kita babat rumput dulu, kemudian kita tabur pupuk, otomatis pupuk nanti akan berada di atas rumput yang kita babat. Nah ini kan tebal tuh. Nah, pupuk otomatis di atas di sini kan, nggak jatuh semua gitu. Nah kalau cuaca panas, dikhawatirkan si pupuk ada yang menguap karena tidak terlindungi dari mulsa ya. Kalau ini kan pupuk sudah di bawah, sudah di tanah tuh. Jadi tertutup oleh rumput ini. Jadi nanti bisa langsung meresap ke tanah gitu. Oke teman-teman, itu ya. Maaf tadi lupa.